Bagaimana kebiasaan itu terbentuk? Nah, kita mulai dari mendefinisikan kebiasaan itu. Kebiasaan adalah tindakan berulang yang tidak memerlukan pemikiran mendalam untuk memulai tindakan tersebut. Nah, ada buku menarik dari Charles Duhigg yang berjudul The Power of Habits. Di dalam buku tersebut dijelaskan struktur kebiasaan itu dapat terbentuk, yaitu dari 3 hal: pemicu, rutinitas, dan imbalan. Nah, mari kita terapkan struktur tersebut dalam kebiasaan membaca. 1. Adanya pemicu. Pemicu itu lahir di otak kita. Ada pemicu internal, misalnya emosi positif bahwa membaca itu keren, mudah, menyenangkan. Dan ada pemicu eksternal, yaitu kita sering melihat buku atau teman-teman sering bawa buku, itu pemicu. Yang kedua adalah rutinitas. Rutinitas misalnya kita sering mengulang-ulang tindakan tersebut. Dan kemudian ketika kita melihat orang-orang sering melakukan kegiatan tersebut, itulah yang disebut sebagai rutinitas. Dan yang ketiga adalah imbalan. Imbalan apa dua? Imbalan positif, misalnya kalau kita sudah baca buku, kita traktir diri kita sendiri kopi. Dan yang kedua, imbalan negatif, yaitu kalau kita tidak membaca dalam 1 hari, maka kita akan menabung 100.000. Itulah 3 struktur yang membentuk suatu kebiasaan. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana cara membangun sebuah kebiasaan? Misalnya, kenapa sih kita sangat sulit membangun kebiasaan baca buku? Baru baca 1 lembar, ngantuk. Atau sering beli buku tapi ya nggak dibaca-baca sampai sekarang. Nah, James Clear dalam bukunya Atomic Habits menjelaskan 4 cara membangun kebiasaan. Yuk kita terapkan dalam membangun kebiasaan baca buku. 1. Membuatnya terlihat. Jadi kita harus bawa buku kemana aja. Kita ke kantor, ke sekolah, ke kampus, bawa buku tersebut. Atau simpan buku tersebut di dekat Anda. Misalnya ketika Anda mau tidur, ya buku tersebut ada di samping ranjang, di meja samping ranjang. Jadi sebelum kita tidur, setelah kita bangun pagi, kita langsung baca buku tersebut. Yang kedua, membuatnya menarik. Misalnya bacalah buku-buku yang berwarna, bergambar, atau memiliki grafik-grafik tertentu. Kenapa? Karena otak kita memang dirancang untuk melihat gambar, bukan untuk melihat teks. Yang ketiga adalah membuatnya mudah. Misalnya kita cari buku-buku yang genrenya mudah aja, atau yang sesuai dengan minat kita, favorit kita. Buku yang mudah dibaca adalah buku yang ringan atau buku yang tipis. Dan yang terakhir adalah membuatnya memuaskan. Kalau teman-teman sudah selesai membaca buku, silakan traktir diri teman-teman, misalnya traktir kopi, atau setelah membaca bisa nonton film, atau facial setelah sudah membaca buku. Itulah 4 cara membangun kebiasaan dari Atomic Habits. Nah, intinya 1% 1 hari dapat membangun sebuah kebiasaan kita. Nah, bagaimana 1% tersebut atau kebiasaan kecil tersebut dapat membangun kebiasaan membaca kita? Misalnya hari ini kita baca 1 halaman, besok kita tingkatkan 1%-nya, misalnya menjadi 2 halaman, lusanya 3 halaman, dan seterusnya. Ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Misalnya dalam buku B.J. Fogg yang berjudul Tiny Habits, kita dapat memulai kebiasaan dengan perubahan kecil dan mudah untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam sehari kita memiliki 24 jam, yang setara dengan 1440 menit. Nah, dalam 1440 menit itu, kita bagi ke dalam 1%, maka 1% setiap hari sama dengan 14 menit 24 detik. Ya, let's say 15 menit. Jadi kita susun habit berdasarkan aturan 15 menit. Maka membaca 15 menit sama seperti membaca 1% dalam setiap hari kita. Besok kita tingkatkan 2% menjadi 30 menit. Dan di hari ke-30 sudah 30% atau 7,5 jam. Nah, membaca 7,5 jam, apakah itu worth it untuk kita lakukan? Coba cek durasi layar teman-teman. Nah, durasi layar masyarakat Indonesia itu 8 jam 42 menit. Nah, durasi layar itu screen time. Berapa lama kita mengakses HP kita? Ya, 8 jam 42 menit itu setara dengan 35% keseharian kita. So, kita dapat mengkonversi durasi layar kita menjadi durasi baca. Atau setidak-tidaknya seimbangkan durasi layar dan durasi baca. Misalnya durasi layar kita 8 jam, kita bagi 2. Durasi layar 4 jam, durasi baca 4 jam. Nah, kapan waktu terbaik untuk memulai kebiasaan membaca? Menurut buku dari Katie Milkman, How to Change, waktu terbaik untuk memulai sebuah perubahan dapat kita bagi ke dalam 1, awal hari. Misalnya ketika kita bangun pertama kali ya, kita mulai baca. Itu namanya merubah di awal hari. Yang kedua, bisa pula di awal minggu. Misalnya mulailah kebiasaan membaca di awal weekend, misalnya Sabtu, atau di awal weekdays, misalnya Senin. Yang ketiga, kita dapat juga berubah dari awal bulan, misalnya di tanggal baru. Dalam hal ini, ya tanggal 1. Oke, saya akan memulai kebiasaan membaca saya di tanggal 1 nanti. Atau bisa juga yang paling jauh adalah awal tahun. Tidak sedikit orang yang membangun resolusi
tahun barunya salah satunya menerapkan kebiasaan membaca. Jadi masukkan kebiasaan membaca buku dalam resolusi tahun baru. Yang kelima, bisa juga kita memulai kebiasaan itu dari ulang tahun kita. Misalnya ulang tahun diri kita sendiri, ulang tahun pernikahan. Kenapa? Karena ulang tahun merupakan momentum perkembangan kedewasaan kita. Kita dapat menyelipkan kebiasaan membaca pada saat ulang tahun kita. Dan yang terakhir adalah hari raya. Misalnya Idul Fitri bagi kaum muslim atau Natal bagi kaum Kristiani. Nah, Idul Fitri itu adalah momentum kembali kepada fitrah kita, keadaan suci kita. Kita dapat menyelipkan kebiasaan membaca pada saat Idul Fitri. Tapi yang paling worth it dari 6 momen tersebut adalah mulailah kebiasaan di awal hari atau paling tidak di awal minggu. Terus di mana kita bisa membangun kebiasaan membaca? Pernah nggak teman-teman itu ketika mau berubah tapi terhalang oleh lingkungan toksiknya teman-teman? Atau kita sudah coba bangun kebiasaan membaca tapi lingkungan kita ya kurang mendukung. Nah, Wendy Woods dalam buku Good Habits, Bad Habits menjelaskan bahwa lingkungan dan kebiasaan sosial mempengaruhi kebiasaan individu. Jadi kebiasaan individu kita ini dipengaruhi oleh social habit kita. Maka tipsnya adalah 1, gabung komunitas literasi. Bangun social habits kita dengan cara gabung komunitas literasi. Karena di komunitas literasi kita mendapatkan teman sejiwa, dapat pula mentor. Nah, yang kedua, cari teman sejiwa. Kenapa? Karena mencari teman sejiwa itu dapat membuat kita lebih have fun dalam belajar. Belajar bersama teman membuat kita belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah temukan mentor. Nah, fungsi mentor dalam perkembangan kebiasaan sosial kita adalah agar membimbing kita untuk menemukan buku yang baik. Atau setidak-tidaknya meminimalisir kita atau mencegah kita untuk membaca buku yang sebenarnya ya kurang recommended. Sehingga mentor begitu penting. Nah, bagaimana kalau kita tidak menemukan lingkungan literasi yang tepat? George Bernard Shaw pernah berkata bahwa kita harus mencari lingkungan yang terbaik. Jika kita tidak menemukan lingkungan tersebut, ciptakan. Nah, teman-teman bisa menciptakan lingkungan tersebut, lingkungan literasi, komunitas literasi, baik sifatnya offline maupun online. Nah, join komunitas Sehari Sebuku dengan klik tautan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.